dengan Bank Indonesia. Anda lihat akan ada berapa banyak lagi pemangkasan suku bunga hingga akhir 2024 dan apakah juga akan berlanjut di 2 tahun ke depan? Kalau BI rate sih saya rasa perkiraannya mungkin di tahun ini akan turun lagi, ya bisa 1 kali atau 2 kali ya antara 25 sampai 50 lah. Jadi karena kita juga kemarin perkiraannya BI ini akan turun tahun ini antara 25 sampai 75 basis point gitu. Jadi bisa 1 kali, ada 1 kali lagi, bisa 2 kali lagi di sampai tahun ini. Baik, lalu dengan adanya kemungkinan pemangkasan di akhir tahun ini dan juga di tahun 2025, Anda lihat seperti apa ini akan membawa rupiah untuk menuju ke level penguatan? Nah kalau pastinya kan suku bunga sekarang udah turun nih di FFR. Inflow mulai akan masuk. Kita bisa lihat lah hari ini. Kalau CNBC biasanya cepat banget bikin ini. Tadi saya udah lihat Pesta Pora, IHSG dan jadi karena dana udah mulai masuk, meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari angka yang beberapa minggu terakhir udah cukup tinggi ya, saham udah tinggi banget, inflow masuk ke SBN juga udah tinggi banget. Sebenarnya mungkin market nih udah hampir price in seluruhnya. Jadi maksudnya kondisi saat ini itu udah mencerminkan sebenarnya ekspektasi pasar ini udah tercermin gitu dari harga saat ini. Teman, karena kondisi fundamentalnya masih banyak yang mendukung, sebenarnya ini bisa maju lebih jauh lagi nih gitu. Jadi saya rasa sih masih akan tumbuh ya, masih akan masuk uang ke sini meskipun ya sedikit melambat lah, nggak seagresif. Karena kan proyeksi IHSG sendiri di beberapa bulan yang lalu mayoritas orang perkiraannya hanya di 7.800 di akhir tahun. Tapi kan market ini selalu greedy, makin ternyata 7.800 sekarang udah kecapai lagi. Tadi siang ini udah 7.900 gitu. Ekspektasinya sampai 8.000 di akhir tahun itu. Jadi kemungkinan masih banyak yang akan masuk, SBN juga masih masuk. Meskipun kalau kemarin kita lihat setelah pengumuman yield agak naik sedikit ya. Mungkin ada beberapa yang pegang yield karena mungkin kekhawatiran yield akan semakin turun, udah langsung jual. Jadi naik dulu sebentar. Tapi saya pikir nanti juga akan menurun dan inflow terutama yang di obligasi US mereka akan masuk ke sini karena di sini tetap jauh lebih menarik yieldnya. Baik, tapi kalau kita melihat aliran dana di pasar keuangan ini kan sebenarnya dari sebelum pemangkasan juga kita lihat sudah mulai deras begitu ya. Lalu kemudian ada pemangkasan kita harapkan akan lebih deras lagi. Bagaimana dengan di sektor real? Kira-kira Bapak melihat kapan ini aliran dana asing ini mungkin baru bisa kita rasakan dan langsung bisa menggerakkan perekonomian dengan adanya pemangkasan suku bunga ini? Nah, kalau yang ini sektor real nih agak menarik ya. Kalau sektor realnya misalkan kita dari pembiayaan perbankan, ya mungkin setelah suku bunga turun ini, pasti kan kita juga sempat kayaknya kemarin ada pembahasan terkait undisbursed loan ya. Jadi dana yang sebenarnya udah dikomitmenkan, cuman belum dipakai karena pelaku pasar nih atau investor, pelaku usaha, dia wait and see juga. Maksudnya dia nggak mau juga langsung cairin, terkunci di yang agak mahal pricingnya. Ternyata bisnisnya mungkin masih banyak hal yang uncertain gitu. Jadi dia nunggu suku bunganya agak turun, mungkin dia agak lebih nyaman untuk nyairin itu, bisnis mulai jalan gitu untuk ekspansi. Cuman kalau yang sifatnya investor-investor misalkan dari luar, saya pikir sih selain faktor suku bunga ini juga masih akan menunggu kepastian politik ya, karena kita juga nggak hanya yang US, kita juga tahu di kita juga akan ada transisi kepemimpinan. Jadi kalau nanti mudah-mudahan sih proses transisinya akan smooth, semuanya berjalan lancar, nggak ada kejadian-kejadian apa yang bisa menimbulkan sentimen negatif. Karena ya sebenarnya simpel aja, saya pun juga keliling beberapa kali ketemu dengan beberapa calon investor yang emang dia mau invest di Indonesia. Pertanyaannya kan biasanya selalu sama, kita mesti masuk sekarang apa nunggu setelah proses transisi gitu. Jadi ini kan jadi hal itu ya. Jadi maksudnya investor ini butuh kepastian. Tapi saya pikir sih kalau ngelihatnya dari sisi yang lain, sebenarnya investor-investor yang mulai langsung berani mulai sekarang nih, sebelum momentum nanti muncul kepastian itu ada, saya pikir justru akan dapat advantage gitu. Karena dia momentumnya dapat masuk lebih dulu. Dan ke depan emang situasi Indonesia kalau kita lihat baik secara fundamental, potensi growth dan lain-lainnya tuh masih sangat besar potensi pertumbuhannya. Baik, tapi dari segi bank interest ini kan sebenarnya masih cukup tinggi kalau memang masih mungkin ada pemangkasan lagi hingga akhir tahun. Kalau iya, dan biasanya juga kan efeknya nggak langsung ya, karena akan ada penyesuaian juga, bank juga masih menunggu dan ada
yang udah deal duluan di rate sekarang itu juga masih akan menunggu. Tapi setelah suku bunga menurun ini kan nanti ada adjustment. Jadi ada beberapa yang misalkan paling mudah inilah contohnya kayak misalkan kita udah ngambil KPR, properti udah kelok di rate yang tinggi, ntar suku bunga udah turun, akan banyak yang menawarkan untuk take over tuh. Jadi dia refinancing lagi dengan rate yang jauh lebih murah. Pasti orang akan mulai banyak perputaran itu gitu. Jadi bank-bank yang bisa adjust dengan cepat mungkin akan dapat advantage untuk itu ya. Baik, Anda lihat kapan sih secara general perbankan Indonesia ini mungkin sudah bisa langsung mengadjust adanya pemangkasan ini? Biasanya kan dibutuhkan sekitar 2 atau 3 bulan. Ya, kalau sebenarnya nggak ada rule of thumb baku dia harus berapa bulan ya. Jadi saya pikir sih sangat kontekstual. Jadi bank ini juga akan ngelihat pada saat kondisinya memang udah memungkinkan dia untuk langsung adjust, dia pasti akan langsung adjust. Karena even misalkan kami di BSI juga udah diskusi ini udah berjalan even sebelum pemangkasan rate kemarin gitu. Jadi kapan kita harus ini untuk produk yang ini kita mesti seperti apa posisinya. Jadi itu udah adjustment itu udah langsung dilakukan oleh bank gitu. Baik, artinya apakah mungkin di kuartal 4, artinya di bulan-bulan terakhir 2024 ini, lalu perekonomian ini bisa bergeliat secara signifikan melihat ada potensi interest dari perbankan juga mungkin sudah bisa di-adjust dengan pemangkasan di bulan ini? Ekspektasinya seperti itu. Cuman ya kita sekarang ini kan kayak udah terbiasa dengan uncertainty ya. Jadi dan banyak matriks ekonomi ini kalau saya pikir sih jadi obsolete. Jadi maksudnya nih kadang pattern-pattern yang dulu ada kita sekarang duga akan terjadi lagi ternyata kok yang terjadi beda gitu. Jadi apakah akan kalau saya sih posisinya cukup optimis ya. Kalau kita ngelihat posisinya Indonesia kita cadangan devisa sangat oke. Inflasi kalau kita lihat inflasi juga dalam range yang sangat aman. Rupiah solid. Even BI nge-state di rupiah ini ke depan dalam tren masih penguatan dan mereka juga akan terus melakukan operasi moneter untuk menjaga nilai tukar ini gitu ya. Defisit neraca perdagangan kemarin sempat menurun agak drastis, tapi ternyata yang lahir naik lagi cukup tinggi tuh. Sebenarnya saya juga kemarin udah menyangka era surplus nih akan mendekati akhir gitu ya. Tapi ternyata kemarin naik lagi gitu. Ekspor cukup meningkat lagi. Ini juga rasio utang masih terjaga aman di sekitar 30%-an. Jadi saya pikir sih ke depan teknologi juga ini menarik ya. Saya kemarin sempat baca report ada ya sebenarnya penurunan suku bunga ini ntar akan ada flow uang ke emerging market lagi. Jadi startup tech ini mungkin bisa jadi dapat momentum lagi nih untuk kembali bergeliat gitu ya. Jadi masih banyak kita dari segmen potensi ESG misalkan. Sekarang banyak dana-dana juga bisa mensyaratkan kita harus memenuhi persyaratan tertentu yang kita memenuhi ketentuan ESG gitu. Dan saya rasa sekarang banyak perusahaan di Indonesia udah mulai memainkan itu dan akan sangat menarik untuk investor asing memasukkan dananya ke sini ke depan. Baik.